Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 10. Sialan! Zack geleng-geleng kepala melihat Arthur yang sedang mengamuk di ruangannya. Habis semua barang-barang yang tertata rapih di atas meja, terkena amukan Arthur. Zack heran, rajanya ini langsung mengamuk setelah keluar dari dalam kamar ratu. Entah apa yang sudah terjadi, Zack tidak tahu. Zack, tambah penjaga untuk ratu. Pantau ia dari kejauhan. Titah Arthur yang tengah menumpukan kedua tangannya di atas meja dengan napas memburu. Zack membungkuk. Segera saya laksanakan, Yang Mulia. Ujar Zack sopan. Jika dalam keadaan seperti ini, Zack akan bersikap seperti seorang panglima yang akan melayani setiap perintah rajanya. Laporkan semua yang dia lakukan dan beritahu aku jika dia berdekatan dengan laki-laki lain. Arthur menggeram marah dan menatap tajam ke arah Zack. Lakukan sekarang. Tegas Arthur membuat Zack langsung mengangguk patuh dan keluar dari dalam ruangan kerja Arthur untuk melaksanakan tugasnya. Arthur menyeringai, sorot mata biru lautnya menyala di dalam ruangan yang redup cahaya. Kedua tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan cintamu, Ratu Arabella. Arthur tertawa keras. Mungkin jika orang lain mendengar suara tawanya ini akan lari ketakutan. Karena kau hanya milikku. Lanjut Arthur menyeringai. Setelah kejadian di kamar tadi, Arthur langsung bergegas keluar dan menuju ruangannya. Arthur takut jika emosinya akan terlepas di hadapan istrinya. Arthur tidak menginginkan itu terjadi. Arthur memang bodoh. Ia menjawab pertanyaan istrinya dengan jawaban yang seharusnya tidak ia lontarkan. Arthur terlalu gengsi untuk mengakuinya. Egonya terlalu besar, makanya ia melampiaskan emosinya di ruangan ini. Arthur tidak menyangka jika dia akan jatuh cinta pada perempuan yang selama ini dia abaikan. Memang benar, hukum karma itu berlaku. Orang yang kamu abaikan sekarang akan mengabaikanmu di kemudian hari. Dan Arthur mendapatkan karmanya sekarang. Seolah dunia mereka telah berbalik. Jika dulu Ratu Arabella yang tergila-gila padanya, dan sekarang Arthur yang tergila-gila pada perempuan yang sudah menjadi istrinya hampir 4 tahun itu. Bahkan, Arthur belum pernah menyentuhnya, kecuali kejadian saat Ratu Arabella tertidur di atasnya. Arthur menatap pintu saat seorang prajurit masuk dan membungkuk hormat padanya. Hormat, hamba Yang Mulia, ujar prajurit itu. Yang Mulia Ratu ingin bertemu dengan Anda. Lanjutnya, Arthur duduk di kursi kerjanya. Suruh dia masuk, jawab Arthur datar. Prajurit itu mengangguk dan memberi hormat pada Arthur sebelum berlalu keluar. Tidak lama kemudian, pintu kembali terbuka dan memperlihatkan seorang perempuan yang sudah mengisi seluruh hati Arthur sepenuhnya. Arthur ingin tersenyum, namun ia merasa gengsi dan berakhirlah dengan menampilkan wajah datarnya. Bella terkejut melihat ruangan Arthur yang sudah seperti kapal pecah. Beberapa kertas yang sudah berserakan di lantai, sedangkan pemiliknya tengah duduk asik di kursi kerjanya. Mengapa kau kemari? Tanya Arthur dingin. Padahal dalam hati, ia sangat bahagia saat melihat wajah cantik istrinya. Bella tersentak dengan suara Arthur. Kemudian gadis itu menghela napas.
ia sampai lupa tujuannya kemari. "Apa aku boleh berbicara sebentar?" ujar Bella dengan kedua tangan yang saling dikaitkan di depan perut. Itu kau sudah berbicara, jawab Arthur. Bella tersenyum paksa. Boleh aku duduk? Kakiku sangat pegal sekarang." ujar Bella hati-hati. Ini bukan modus. Kaki Bella memang terasa pegal. Entah kenapa bisa begitu. Mungkin Bella berjalan terlalu jauh. Arthur menatap sekilas ke arah sofa yang sekarang sudah kotor dengan tinta hitam yang ia lempar tadi saat mengamuk. "Tempat duduknya kotor," jawab Arthur. Bella menatap sekilas sofa itu dan berdecak kesal. Kalau begitu aku berdiri saja," ujar Bella sambil tersenyum kaku. Biarlah Bella berdiri, daripada gaunnya kotor terkena tinta. Lagi pula, ia tidak lama di ruangan ini. Setelah mendapat persetujuan, Bella akan keluar dan bisa duduk dengan nyaman di kamarnya. Arthur yang melihat itu menghela napas sejenak. Kemudian berdiri dari kursinya dan menghampiri Bella. "Katakan," ujar Arthur yang sudah berdiri di hadapan Bella sembari bersedekap dada. Bella mendongak untuk menatap sosok yang menjulang tinggi di hadapannya. Bella baru sadar. Ternyata tingginya hanya sebatas pundak Arthur. "Aku mau bertanya, bolehkah kau tidur di ruanganmu untuk malam ini?" Bella bertanya dengan nada pelan. Arthur mengernyit dan menatap bingung ke arah Bella. "Memangnya ada apa?" tanya Arthur. Bella jadi gugup. Morris ingin tidur bersamaku malam ini," ujar Bella. "Tapi jika kau ingin tidur di kamar utama, tidak apa-apa. Aku akan tidur di kamar Morris malam ini," lanjut Bella. Selepas kepergian Arthur tadi, Morris tiba-tiba datang menghampiri Bella. Pangeran mahkota itu meminta untuk tidur bersama Bella malam ini. Dan ia ingin tidur di kamar Bella, bukan di kamarnya. Bella sempat terkejut dan menolak halus, karena Bella yakin pasti Arthur tidak mengizinkannya. Apalagi sekarang Arthur sudah tidur di kamar utama, tidak seperti dulu yang sering tidur di ruang kerja. Morris menangis dan memaksa Bella untuk menuruti kemauannya. Karena tidak mau bocah kecil itu marah, akhirnya Bella menurutinya. Dan berakhirlah Bella di ruangan ini. Arthur menatap tajam ke arah Bella. Enak saja, Arthur tidak akan mengizinkan Bella berpisah kamar dengannya. "Aku tidak mengizinkannya," ujar Arthur. "Tapi, kalau begitu, aku akan tidur di kamar Morris malam ini," ujar Bella final. Arthur menggeleng. "Tidak bisa." "Loh, kenapa?" tanya Bella bingung. "Kau bisa tidur di kamar utama, dan aku akan tidur bersama Morris. Aku sudah berjanji padanya." Arthur mengikis jarak di antara ia dan Bella. "Aku tidak mengizinkannya. Kau berpisah kamar denganku." "Hei, ini hanya semalam." "Bahkan semenit pun aku tidak mengizinkannya." Bella tercengak. Ada apa lagi dengan pria ini? Kenapa sifatnya selalu menjadi-jadi? "Kenapa kau tidak mengizinkannya?" tanya Bella dongkol. Arthur mengedikkan bahunya. "Kau hanya bisa tidur denganku dan tidak dengan orang lain. Bahkan jika itu keluargamu sendiri." Ucap Arthur membuat Bella terkejut setengah mati. "Apa maksudmu? Mengapa semua ucapan yang terlontar dari mulutmu selalu membuatku bingung?" tanya Bella. "Tidak tahu," ujar Arthur santai. "Sudahlah, kau sungguh membingungkan," ujar Bella.
Kau akan tidur di kamar utama, dan aku akan tidur bersama Morris. Ini keputusanku. Lanjut Bella. Arthur kembali menggeleng. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Kau akan tidur bersamaku, dan Morris akan tidur di kamarnya. Kata Arthur datar. Bella memijit pelipisnya dan menggeleng pelan. Tapi maaf, aku sudah berjanji pada Morris. Jadi, aku ingin tidur bersamanya. Setelah berucap itu, Bella berbalik hendak keluar. Namun, Arthur menahan tangannya. Baiklah, kita tidur bertiga dengan bocah itu di kamar. Putus Arthur. Daripada dia berpisah dengan istrinya, lebih baik ia membiarkan bocah itu tidur di kamarnya. Arthur tinggal memindahkannya ke lantai jika sudah tertidur. Arthur sudah berganti pakaian dengan jubah tidurnya yang berwarna hitam. Begitupun dengan Bella. Perempuan itu sudah memakai jubah putihnya dan tengah duduk di meja rias, sembari menyisir rambut coklatnya. Sedari tadi, Arthur terus memperhatikannya. Namun, Bella bersikap seolah tidak tahu. Sekarang sudah malam. Matahari telah kembali ke tempat istirahatnya dan sudah digantikan dengan cakrawala yang bersinar terang. Setelah makan malam tadi, Bella langsung menuju kamarnya karena kakinya masih terasa pegal. Dan tidak lama kemudian, Arthur pun ikut menyusul. Sekarang Bella tengah menunggu Morris. Entah kapan pangeran kecil itu datang. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatian Bella. Bella tersenyum saat seorang anak laki-laki muncul dari balik pintu dengan baju tidurnya yang berwarna biru. "Ah, kau lama sekali," ujar Bella yang sudah menuntun Morris untuk menuju tempat tidur. Sedari tadi, Arthur menatap tajam ke arah Morris. Bocah kecil ini sangat mengganggu waktunya yang ingin berduaan dengan Bella. "Sekarang kau tidur, ini sudah malam." Bella menidurkan Morris di tengah. Mengapa kau meletakkannya di tengah? Pindahkan ia ke pinggir. Ujar Arthur tidak suka. Enak saja bocah ini mau menjadi penghalang dirinya dengan Bella. Bella menatap malas ke arah Arthur. "Biarkan ia di tengah. Aku tidak mau, nanti dia jatuh jika di pinggir," ujar Bella. Morris sedari tadi hanya diam dan sesekali terkikik kecil melihat pertengkaran bibi dan pamannya. Arthur mendengus dan mulai membaringkan tubuhnya, membelakangi kedua manusia itu. Bella membiarkan dan mulai menidurkan Morris dengan menepuk-nepuk pelan paha bocah itu. Matahari kembali menampakkan dirinya, menyinari belahan dunia dengan sinarnya yang terang. Bella menggeliat di dalam tidurnya. Rasanya sangat nyaman berada di posisi ini. Namun, keningnya berkerut saat merasakan sesuatu yang tengah berdetak. Dengan memberanikan diri, Bella membuka matanya dan langsung terkejut saat mitranya langsung berhadapan dengan iris biru laut yang tampak bersinar saat mengenai cahaya matahari. Sesaat Bella terdiam. Namun detik berikutnya, Bella langsung menarik tubuhnya dari Arthur. Yang sayangnya tidak bisa karena Arthur malah mengeratkan pelukannya, membuat tubuh Bella tambah menempel pada Arthur. Mengapa aku bisa berada di pelukanmu?" Tanya Bella bingung. Perempuan itu berusaha melepaskan diri, namun selalu gagal. "Tidak tahu," Arthur menjawab santai dan kembali mengeratkan pelukannya. Rasanya sangat nyaman. "Tunggu, di mana Morris?" Bella bertanya saat tidak merasakan jika ada seseorang di belakangnya. Arthur sedikit menunduk untuk melihat wajah Bella. "Aku sudah memindahkannya ke kamarnya," ujar Arthur membuat Bella terkejut. "Hah? Mengapa kamu memindahkannya?" "Karena aku ingin." Bella berdecak. "Lepaskan aku mau melihatnya dulu," ujar Bella. Arthur menggeleng. "Tidak mau?"
Bella menghela napas dan mendengus pelan. Lepaskan, aku sedang malas berdebat, ini masih pagi, kata Bella. Arthur ini spesies langka menurut Bella. Kemarin, ia mengatakan jika tidak menyukai Bella, dan sekarang ia bersikap seolah-olah Bella adalah miliknya. Arthur menyeringai dan mengangkat tubuh kecil Bella ke atas tubuhnya. Bella terkejut dan memukul bahu pria itu. Namun Arthur membiarkan. Pria ini selalu bertindak seenaknya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Bella memukul bahu Arthur dengan keras. Namun Arthur tetap tidak mau melepaskannya. Apa kau? Mau kulepas? Tanya Arthur menyeringai. Bella mengangguk pelan. Sekarang ia mulai was-was. Pasti ada saja perkataan atau permintaan pria ini yang selalu membuat dirinya terkejut sekaligus tidak paham. Cium aku dulu, baru aku akan melepaskanmu. Nah kan. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.